Dari hal-hal ini kita bisa narik 3 pelajaran untuk Indonesia. Yang pertama adalah legislasi itu penting tapi tidak cukup. Voting Rights Act, Civil Rights Act, Fair Housing Act, banyak sekali produk legislasi yang Amerika buat dan itu berguna, tapi itu nggak selesai di situ karena ada juga bias yang tidak bisa diatasi oleh legislasi atau bias yang harus diselesaikan terpisah dari legislasi. Terutama bias dari aparat pemerintah itu penting sekali, dan di Indonesia kita bisa menarik relevansinya. Kita punya banyak sekali produk hukum yang bagus, penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Seringkali kita membanggakan bahwa rumah ibadah berdiri sebelah-sebelahan atau ketika selebrasi kultural atas etnis tertentu dirayakan besar-besaran. Seringkali kita membanggakan itu progres, iya, tapi itu bukan ujungnya, itu hanya simbol kalau menurut saya, karena di balik itu masih ada bias-bias yang harus dihadapi, harus jujur diakui, dan harus diselesaikan juga. Attitude terhadap rasismenya berbeda. Demokrat garis biru ini mayoritasnya menyatakan bahwa Amerika perlu membuat terobosan-terobosan lebih besar untuk menjamin kesetaraan orang kulit hitam. Sementara Republikan, karena basis masanya adalah kulit putih, mereka lebih tidak terlalu mendukung ide memberikan hak-hak yang lebih besar kepada kulit hitam. Kita bisa lihat gap-nya itu lebar sekali. Terus relevansi untuk Indonesia apa dalam hal ini? Kalau menurut saya relevansi pertama adalah perlindungan minoritas perlu jadi bagian penting platform partai. Masalahnya di Indonesia saat ini adalah partainya sama semua, istilahnya catch all parties. Mereka semua platformnya sangat sulit dibedakan. Bagi beberapa orang akan ada masyarakat di mana politik identitas itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau saya skeptis dengan hal demikian, karena menurut saya politik identitas itu mudah, seksi, dan dalam kondisi tertentu bisa jadi efektif gitu. Publik yang kritis itu bisa mengerem, dalam artian ketika seseorang melakukan politik identitas, dia dikritisi, dia bisa istilahnya call out atau dikecam gitu. Dan terakhir, politisinya sendiri harus sadar politik identitas itu bisa efektif, bisa nyaman, mudah digunakan, tapi itu juga menciptakan ketergantungan. Hatred itu learn, hatred itu dipelajari. Dan kalau dia dipelajari, dia bisa unlearn atau dia bisa dipelajari untuk tidak membenci lagi. Jadi perasaan demikian dipelajari dari keluarganya, dipelajari dari masyarakatnya, dipelajari dari media, dipelajari dari pejabat. Jadi kalau menurut saya, dan banyak sekali studi tentang ini, racial attitudes itu dipelajari dari lingkungan sekitar, itu namanya social influence. Ketika media mendeskripsikan, sebagai contoh aja, mendeskripsikan transpuan atau transgender sebagai laki-laki jadi-jadian atau wanita jadi-jadian, itu satu contoh di mana stereotip negatif terhadap kelompok transgender bisa dipelajari oleh pembacanya. Ketika politisi pada masa Pilkada Jakarta misalnya, atau saya masih ingat sekali ketika Jokowi dan Ahok maju bareng jadi gubernur Jakarta, salah satu lawannya pada saat itu di patron debatnya bilang hanya something like that, dan itu dari segi political behavior itu adalah sinyal politisi tersebut kepada voters bahwa, hey, lihat, orang ini beda loh dengan kita. Kenapa? Karena dia etnis Chinese.